Hey guys, apa kabar kalian semua para pecinta film? Kita ketemu lagi bersama saya Mbah Jarwo. Dan di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Pound 2020. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Berawal pada tahun 93 di Incheon, Korea Selatan. Dua orang kakak beradik yang berprofesi sebagai rentenir hendak menagih hutang. Mereka adalah Do-sik dan Jong-bae. Dan kebetulan pada waktu itu mereka melihat seorang wanita yang bernama Myung-ja sedang bersama anaknya yang masih kecil bernama Sung-i. Saat itu Myung-ja mempunyai hutang kepadanya. Myung-ja mencoba menghindar karena belum punya uang untuk membayar hutangnya. Mereka berdua pun mengejarnya. Namun karena Myung-ja belum bisa membayar hutangnya, maka Do-sik membawa Sung-i untuk dijadikan sebagai jaminan. Saat dalam mobil, Sung-i terus menangis. Do-sik berusaha menenangkannya dengan memberikan sebuah boneka kecil yang diambil dari mobilnya. Saat itu Myung-ja berusaha mencari uang untuk menebus anaknya. Namun karena dia adalah seorang imigran gelap, dia sangat kesulitan sekali untuk mencari uang pada waktu itu. Dia pun mencoba menghubungi seseorang yang bernama Byung-dal untuk menebus Sung-i yang nantinya akan diadopsi oleh keluarga kaya raya. Beberapa saat kemudian Myung-ja menghubungi Do-sik dan mengatakan bahwa paman Sung-i yang bernama Byung-dal akan menebusnya. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh dua orang petugas imigran yang hendak menjemputnya untuk dideportasi. Pada waktu itu saat jalanan sedang macet dan Sung-i pun mencoba kabur dari mobil Do-sik. Do-sik dan Jong-bae pun mengejarnya namun tak berhasil menangkap Sung-i. Hingga pada suatu malam Sung-i pulang ke tempat di mana dia tinggal bersama ibunya. Namun di sana sudah ada dua petugas imigran yang menunggunya. Sung-i pun bersembunyi dan saat petugas itu pergi, dia lalu masuk ke dalam rumah. Namun karena dia tidak mendapati ibunya di sana, dia segera membereskan barang-barangnya untuk pergi mencari ibunya. Sung-i terus berjalan menyusuri gelapnya malam, dan pada waktu itu ada seseorang yang berniat jahat ingin menculiknya. Namun tiba-tiba Do-sik datang dan menghajar orang itu. Sung-i pun bertanya pada Do-sik apakah ibunya akan datang menemuinya. Dan Do-sik pun menjawab bahwa ibunya sudah pergi ke Cina untuk mencari uang. Mendengar hal itu, Sung-i pun menangis dan memanggil-manggil ibunya. Lalu Do-sik mengajak Sung-i untuk pulang ke rumahnya. Di rumah Do-sik, Sung-i menjadi anak yang baik. Dia membereskan rumah Do-sik, mencuci dan juga mengepel. Lalu telepon pun berbunyi dan itu adalah dari Byung-dal paman Sung-i. Dia mengatakan akan segera menjemput Sung-i dan memberikan uang tebusannya. Saat dalam perjalanan mereka bercanda dan memberikan nama panggilan baru untuk Do-sik, yaitu Pak Sung-bo. Setibanya di mall, mereka belanja baju untuk Sung-i agar terlihat rapi dan cantik. Sung-i pun diajak makan dan nonton konser musik kesukaan Sung-i. Do-sik pun membelikan Sung-i sebuah VCD artis idolanya. Saat di rumah, mereka mengadakan acara perpisahan sebelum Sung-i pergi. Sung-i nampak bahagia pada waktu itu, namun juga bercampur sedih karena harus berpisah dengan mereka. Hingga tiba di hari saat Do-sik mengantar Sung-i untuk menemui pamannya. Do-sik memberikan sebuah pager milik ibu Sung-i agar mereka bisa berkomunikasi. Dia pun membelikan sebuah VCD player untuk memutar VCD yang pernah dibelikannya. Saat paman Sung-i datang, dia kaget karena dia merasa sangat asing dan paman Byung-dal pun tak mengenalinya. Hingga pada suatu saat keberangkatan Sung-i, Do-sik pun nampak sedih karena harus berpisah dengannya. Hari demi hari telah berlalu.
tak pernah ada kabar dari Sung I. Saat Dosik menghubungi Sung I lewat pager pun tak pernah dibalas oleh Sung I. Dosik yang merasa cemas lalu mencoba menghubungi Byungdal paman Sung I, dan dia mendatangi rumah Byungdal. Dosik pun bertanya di manakah Sung I berada. Ternyata Byungdal telah menipu Myungja yang sudah menjual Sung I, dan ternyata Sung I dijual di sebuah klub malam oleh pamannya. Di sana Sung I dipaksa untuk bekerja melayani tamu, mulai dari menyapu dan mengepel. Sung I mencoba menghubungi ibunya lewat pager yang pernah diberikan oleh Dosik. Saat Dosik membuka tas milik Sung I yang sudah diambil dari Byungdal, dia membuka pager dan membaca pesan dari Sung I. Akhirnya Dosik memberikan nomor telepon miliknya agar Sung I bisa menghubunginya. Pada suatu ketika saat Sung I sedang bersih-bersih, seorang tamu melempar botol dan tak sengaja pecahan botol tersebut mengenai wajah Sung I. Namun bukannya dibawa ke rumah sakit, malah Sung I hanya diberi obat luka ringan saja. Lalu Sung I pun menghubungi Dosik sambil menangis. Dia pun memberitahukan alamat dia saat ini yang berada di klub malam Cha 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 di kota Busan. Dosik segera menuju ke sana, dan saat tiba di sana, karena pintu digembok, Dosik memecahkan kaca pintu rumah itu dan mengeluarkan Sung I dari sana. Tak lama kemudian, pemilik klub pun datang. Ia tak terima kalau Dosik akan mengambil Sung I. Dosik pun berjanji akan menebus Sung I. Dia pun menjual mobilnya dan uangnya dipakai untuk menebus Sung I. Hari demi hari berlalu, Dosik pun merawat Sung I selayaknya anak kandungnya sendiri. Dia membawa Sung I ke rumah sakit untuk mengobati luka di wajah Sung I. Dia pun menyekolahkan Sung I, dan saat Sung I sudah duduk di bangku SMA, Myungja, ibu Sung I, berniat menjenguk Sung I. Dia ingin tahu keadaannya, namun karena dia tahu bahwa Dosik yang telah merawatnya, dia mengurungkan niatnya untuk menemui Sung I. Hari demi hari Sung I semakin beranjak dewasa, dan kini dia sudah menjadi mahasiswa. Sebagai seorang ayah, tentu saja Dosik sering mengkhawatirkan jika Sung I telat pulang ke rumah. Bahkan dia marah pada pria yang mengantar Sung I pulang dalam keadaan mabuk berat. Tiba-tiba telepon berbunyi dan ternyata itu dari nenek Sung I. Dia mengatakan saat ini Myungja sedang sakit berat. Dia meminta agar Sung I menemuinya. Lalu setibanya di rumah sang nenek, Sung I pun bertemu ibunya. Tangis pun terpecahkan, derayan air mata mengalir dari mata Sung I dan ibunya. Mereka berpelukan setelah sekian lama berpisah. Hingga saat mereka ketemu, Sung I sudah dewasa. Myungja pun bersujud mengucapkan terima kasih kepada Dosik yang selama ini telah merawat Sung I. Dia meminta agar Dosik mempertemukan Sung I dengan ayah kandungnya. Saat di rumah Dosik, Sung I melihat sepatu Dosik yang sudah usang. Lalu Sung I berkata pada Dosik yang pada waktu itu sedang mencari alamat ayah kandung Sung I. Sung I berkata bahwa dia ingin berlibur, yang sebenarnya Sung I ingin bekerja agar mendapatkan uang untuk membelikan sepatu buat Dosik. Saat sudah mendapatkan gaji, Sung I langsung menuju toko sepatu dan membelikan sebuah sepatu buat Dosik. Akhirnya Dosik berhasil menemukan alamat ayah Sung I. Dia pun mengajak Sung I untuk menemui ayahnya. Setelah Sung I bertemu ayahnya, Dosik segera pergi dan tak mau mengganggu pertemuan mereka. Setibanya di rumah, Dosik memandangi foto Sung I ketika masih kecil. Dia bahagia bercampur sedih karena takut kehilangan Sung I. Tiba-tiba telepon berdering dan betapa kagetnya saat Sung I memanggil ayah kepada Dosik. Karena ini pertama kalinya Sung I memanggil ayah kepadanya. Dosik pun terharu saat itu. Lalu Sung I meminta Dosik agar menjemputnya karena dia telah meninggalkannya. Dosik pun bergegas untuk segera menjemput Sung I. Namun tak disangka saat dalam perjalanan, tiba-tiba Dosik merasakan sakit di kepalanya.
Matanya berkunang-kunang yang membuat dia kehilangan keseimbangan. Dan pada akhirnya dia mengalami kecelakaan dan tak seorang pun mengetahuinya. Sejak saat itu, Sung-i tak pernah lagi mendapatkan kabar dari Do-sik. 10 tahun sudah berlalu, Sung-i sudah bekerja di Departemen Kementerian. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa asing. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Jong-bae. Dia mengatakan kalau Do-sik sudah ketemu. Dia pun pergi ke rumah sakit, namun ternyata saat sampai di rumah sakit, orang itu bukanlah Do-sik yang mereka cari. Lalu saat dalam perjalanan, Sung-i ingat dia pernah memberikan nama baru pada Do-sik, yaitu Park Sung-bu. Dia pun segera menuju ke kantor polisi untuk mencari data tentang Park Sung-bu. Akhirnya polisi berhasil menemukannya, dan selama ini Do-sik berada di sebuah panti jompo. Sung-i pun segera mendatangi panti jompo tersebut. Setibanya di sana, dia menangis melihat keadaan Do-sik. Dia sudah tak ingat apa-apa lagi. Namun dia sadar saat Sung-i memanggil dia ayah. Kemudian dia mengeluarkan VCD player yang dulu pernah dibelikan untuk Sung-i. Lalu Sung-i memberikan sebuah sepatu yang dulu belum sempat ia berikan. Saat ia hendak memasangkan sepatu itu, Sung-i melihat sebuah kertas di kaki Do-sik. Dan saat dibuka ternyata kertas itu berisi catatan biaya hidup Sung-i selama ini. Sung-i pun menangis terharu atas pengorbanan Do-sik selama ini. Dia menyesal karena terlambat menemukan Do-sik. Lalu saat Sung-i menikah, Do-sik sebagai sang ayah pun mendampinginya. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan pada kita bahwa keluarga tak harus memiliki hubungan darah. Siapapun dia yang sudah berjasa merawat kita dari kecil, membiayai pendidikan kita hingga kita dewasa, maka itulah orang yang harus kita balas budinya. Dan sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.